Oke, pada kali ini pertemuan satu dan juga tugas satu mata kuliah manajemen proyek SI disusun oleh Sekret ASO NIM 2021-03-001. Oke, pokok pembahasan yaitu buatlah kerangka manajemen proyek sistem informasi SI. Terus yang kedua, deskripsikan area penentuan dalam manajemen proyek sistem informasi. Terus berikut pendahuluan proyek, latar belakang, jelaskan alasan mengapa sistem informasi mata kuliah ini diperlukan seperti mempermudah manajemen mata kuliah, pengumpulan nilai, dan memfasilitasi komunikasi dosen atau mahasiswa. Tujuan proyek mengembangkan sistem yang membantu mengelola mata kuliah termasuk perancangan, jadwal, materi, tugas, ujian, dan evaluasi kinerja mahasiswa. Berikut ruangan lingkup proyek, model pengelolaan data mata kuliah, pengelolaan materi dan tugas, pengelolaan jadwal dan ujian, sistem evaluasi dan penilaian mahasiswa. Berikut dashboard untuk dosen, mahasiswa, dan admin. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Kebutuhan fungsional, sistem harus memungkinkan dosen untuk menambahkan materi dan tugas. Terus yang kedua, mahasiswa dapat mengunduh tugas dan mengikuti ujian secara online. Berikut, sistem harus memiliki fitur evaluasi otomatis. Kebutuhan non fungsional, keamanan data, performa sistem yang optimal saat diakses oleh banyak pengguna. User friendly interface. Berikut sumber daya yang diperlukan: tim project manager, analysis system developer, UIL, Excel designer, ULT, terus perangkat lunak dan perangkat keras, server hosting, database, manajemen sistem, terus bahasa pemrograman yang sesuai, misalnya Python, PHP, atau Java, alat pengembang atau GIF. Berikut tim lain project, fase perencanaan, identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, terus penjadwalan project sekitar 2-3 minggu. Berikut fase pengembangan desainer sistem, pengembangan modul utama, integrasi, dan pengujian 4-6 minggu. Fase implementasi, uji coba, implementasi di lingkungan nyata, dan pelatihan pengguna sekitar 2 minggu. Fase pemeliharaan atau pemeliharaan sistem setelah peluncuran untuk memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan berkelanjutan. Berikut manajemen risiko. Manajemen risiko dibagi menjadi dua. Satu, identifikasi risiko keterlambatan pengembangan, kesalahan teknis atau bug dalam sistem, kesulitan dalam adaptasi pengguna. Mitigasi risiko menggunakan metode Island untuk memastikan pengembangan berkelanjutan. Uji coba sistem secara berkala dan dapat sebelum peluncuran, memberikan pelatihan kepada pengguna atau dosen dan mahasiswa. Berikut anggaran proyek, biaya sumber daya manusia atau gaji developer, analisis sistem desainer, biaya perangkat lunak atau server, biaya non-tool pengembang, biaya perangkat keras atau server pelatihan uji infrastruktur jaringan. Terus berikut pengukuran keberhasilan proyek, Key Performance Indicator KPIs, ketepatan waktu yang penyelesaian proyek, efisien dan efektif sistem setelah implementasi, keputusan pengguna atau dosen dan mahasiswa, penurunan kesalahan admin atau terkait mata kuliah. Berikut manajemen lingkup proyek, escape manajemen, deskripsi. Ini yang pokok yang kedua.
Poin yang kedua yaitu deskripsi lingkungan proyek, menentukan batasan proyek, fitur dan fungsi utama yang harus dikembang serta kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi dalam sistem informasi ini. Mencukup model utama yang harus dikembangkan, misalnya model pengelola data, pengelolaan informasi, dan sebagainya. Berikut pengelola lingkup mengendalikan agar pekerjaan proyek tetap dalam lingkup yang sudah ditentukan. Ini termasuk peningkatan perubahan lingkup yang tercatat data atau tidak agar proyek tidak melepas tanpa kontrol. Berikut manajemen waktu dan project time manager. Deskripsi penjadwalan proyek menyusun daftar tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan, menentukan urutan pengajaran serta memperbaiki durasi untuk setiap tugas. Kontrol waktu memantau kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jadwal jika ada perubahan atau berkelanjutan. Alat seperti Gantt chart atau PERT atau chart sering digunakan untuk visual jadwal. Berikut manajemen biaya proyek cost atau manajemen deskripsi. Estimasi biaya mengidentifikasi biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing elemen proyek, termasuk biaya pengembang, interviewers, perangkat lunas dan lunak, serta tenaga kerja. Pengendalian biaya melakukan penentuan anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang melibatkan alokasi dan melakukan tidak berkreatif jika tersebut penyimpangan. Yaitu manajemen kualitas proyek, quality manager atau deskripsi. Rancangan kualitas menentukan standar kualitas yang akan digunakan selama proyek serta spesifikasi produk akhir yang harus dipenuhi. Pengendalian kualitas melakukan inspektif dan pengujian terhadap hasil pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, manajemen sumber daya yang proyek atau resource manager. Deskripsi perangkat sumber daya menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk membagi tugas dalam proyek, baik itu tim, pengembang, perangkat keras, atau alat pendukung lainnya. Pengelolaan sumber daya mengalokasikan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar tanpa kekurangan atau kelebihan sumber daya. Sekian dan terima kasih.